Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adriani, NPM 192191043 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Teori Belajar Motorik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Melia Nurherliana, MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai proses belajar gerak. Proses belajar gerak merupakan suatu proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan keterampilan. Nah, berlangsung dalam 3 fase atau dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahapan awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukannya secara berulang-ulang. Pada fase aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana berpikir dan bagaimana bentuk gerakan yang harus digerakkannya. Nah, kemudian fase yang kedua yaitu fase asosiatif, merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif ini, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, seorang pelajar mencangkup tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatisasi dengan gerakan yang sesuai dan melakukan gerakan benar. Gerakan otonom artinya yaitu bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Nah, sedangkan gerakan yang otomatis adalah gerakan yang bisa dilakukan secara otomatis adalah gerakan yang bisa dilakukan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukannya itu. Misalnya pada saat ingin bermain sepak bola yang sedang mendribling. Begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka dia otomatis langsung mengumpan atau memberikan si bola itu kepada temannya ataupun mendriblenya dengan baik sehingga lawan tidak bisa merebut bola darinya. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak merupakan suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian suatu tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar dari diri pelajar yang berpengaruh berpengaruh atau yang akan dikenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal, yang masing-masingnya yaitu meliputi kondisi seperti yang pertama kondisi internal. Kondisi internal merupakan keadaan pada diri seorang atau diri seorang pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung, selama proses belajar gerak. Dan pelajar perlu berusaha mengingat bagaimana bentuk, terus bagian-bagian yang ia pelajarinya, kemudian berusaha mengingat urutan atau suatu rangkaian bagian-bagian gerakan yang tadi diingatnya. Kemudian yang kedua yaitu kondisi eksternal. Kondisi eksternal di dalam gerak belajar ialah keadaan dari luar diri yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah bentuk atau stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan bisa dalam bentuk pemberian penjelasan gerak. Nah, pemberian
penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah untuk dimengerti dan difahami oleh tiap-tiap anak didiknya. Nah, hal-hal yang penting yang perlu dijelaskan yaitu mengenai unsur-unsur bentuk gerakan dan kunci cara untuk melakukannya dan urutan bagaimana gerakan tersebut diurutkan. Kemudian pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya memberikan gerakan yang benar serta diulangi beberapa kali untuk memberi kesempatan memahaminya. Apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dan kunci-kunci dari gerakan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian meningkatnya penguasaan gerakan, keterampilan bisa ditandai berdasarkan indikator-indikator seperti prinsip pengaturan giliran. Kemudian gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya. Jadi gerakannya tersebut bisa dia kontrol dan gerakan tersebut benar, tidak salah gitu. Kemudian kesalahannya semakin berkurang karena gerakannya semakin terkontrol, maka otomatis juga kesalahan-kesalahannya bisa meminimalisir bahkan tidak melakukan kesalahan. Dan kemudian penampilan terbaiknya bisa mencapai semakin konsisten. Dikarenakan gerakan terkontrol, kemudian kesalahannya semakin berkurang, maka mengakibatkan keterampilannya menjadi lebih baik. Bahkan si peserta didik bisa konsisten dengan gerakan yang diberikan dan benar tersebut. Nah, dalam peningkatan keterampilan atau dalam peningkatan penguasaan keterampilan, gerak bisa dicapai supaya optimal perlu dilakukan pengaturan kondisi praktik yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik yaitu seperti prinsip pengaturan giliran. Pengaturan giliran adalah mempraktikkan gerakan akan berpengaruh terhadap kecepatan peningkatan penguasaan gerakan. Kepada semua pelajar perlu diberikan kesempatan yang cukup secara bergantian dan merata supaya semuanya itu bisa mempraktikkan gerakan dan guru bisa melihat dari mana ataupun guru bisa mengkoreksi gerakan-gerakan si anak didiknya tersebut. Nah, kemudian prinsip beban belajar meningkat. Pengaturan peningkatan beban belajar gerak dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan materi belajar seperti dimulai dari yang mudah ke yang sukar. Misalkan dalam olahraga senam lantai seperti roll depan. Nah, dimulai dari tahapan yang mudah ke yang sukar. Seperti yang mudahnya itu dimulai dari posisi seperti ruku, kemudian tangan berada di bawah lurus. Nah, kemudian si kepala ditekukan dan langsung roll atau menggelinding. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks seperti tadi. Dan dimulai dari gerakan yang kurang memerlukan tenaga ke yang lebih memerlukan tenaga. Seperti pada saat senam lantai gerakan back spring atau salto. Nah, itu kan memerlukan tenaga dari loncatan sampai ke posisi siap supaya badan bisa mendarat dengan sempurna. Kemudian prinsip kondisi praktik bervariasi. Di dalam bentuk gerak, mempraktikkan gerakan merupakan tahapan yang paling berat karena harus melakukan aktivitas fisik yang cukup lama. Di samping faktor-faktor kelelahan, faktor jenuh untuk melakukan gerakan
yang merupakan hambatan belajar yang paling besar. Apabila kejenuhan cepat menghindari dari pelajar, maka sulit bagi pelajar untuk bisa segera menguasai gerakan tersebut. Oleh karena itu, pelatih atau guru harus memberikan cara untuk yang bisa mengatur kondisi praktik yang bervariasi. Seperti variasi kondisi praktik bisa dibuat dalam bentuk dalam 1 jam. Latihan jangan hanya mempraktikkan satu pola gerakan saja, melainkan perlu mempraktikkan beberapa pola gerakan, mempertimbangkan kesesuaian pola-pola untuk dipadukan dan dengan waktu yang disediakan. Kemudian praktik dilakukan dalam pemberian dalam bermacam-macam formasi. Kemudian memperhatikan pemberian waktu istirahat secara berkala supaya si peserta didik meminimalisir kelelahannya dan memberikan cukup kebebasan dalam upaya masing-masing pelajar untuk menguasai gerakan. Seperti tadi diberikan gerakan itu secara silih bergantian. Nah, kemudian prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Seorang yang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh kondisi kejiwaannya. Seseorang mau berbuat sesuatu apabila didorong oleh adanya alasan tertentu, seperti kondisi atau seperti motivasi dan faktor eksternal. Demikian juga dalam belajar gerak. Motivasi yang dinilai adalah motivasi yang paling kuat yang bersifat intrinsik, yaitu yang timbul dari dalam diri pelajar sendiri. Walaupun motivasi intrinsik adalah yang lebih baik, namun motivasi ekstrinsik tetap harus diberikan kepada pelajar supaya pelajar tidak putus asa dalam misalkan dia melakukan gerakan namun gagal ataupun salah. Nah, kita seorang guru atau pelatih harus memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut supaya dia bisa bangkit, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan gerakannya menjadi sempurna. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.